Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah acara di kampung Lasin dan kelas 1 melaksanakan Isra Mi'raj. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina, malam hari ini kita masih diberi kesehatan, kenikmatan, sehingga kita bisa menghadiri peringatan Isra wal Mi'raj tanpa ada halangan suatu apapun. Kedua kalinya sholawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad SAW. 3 inti pengajian, acara yang keempat selawat Nabi, dan yang kelima doa serta penutup. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita membuka dengan acara pertama, yaitu dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang selanjutnya yaitu pembacaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wa bihi nasta'inu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, subhanalladzi asra bi 'abdihi laylan minal masjidil haram ila al-masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu. Wa qala Allah ta'ala fi ayatil ukhra, فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ وَأَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّنْ خَوْفٍ. Yang saya hormati para penyusup dan yang saya hormati Bapak Ibu sekalian, pengajian pada malam Isra dan ibu-ibu juga saya hormati, serta adik-adik sekalian yang sangat saya sayangi. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diberi kesehatan sehingga kita Allah Ta'ala untuk menjalani Isra Mi'raj langsung di hadapan Allah, yaitu pada tanggal 27 Rajab tahun 610 Masehi. Sehingga ibu-ibu sekalian, di saat itu orang-orang masih banyak yang nggak percaya. Jadi tantangan-tantangan, sedangkan dari dakwah yang pertama yang disampaikan Nabi saja banyak orang kafir Quraisy pada saat itu nggak ada yang percaya. Apalagi dengan keajaiban yang sangat luar biasa, sing di luar nalar.
Saya katakan di luar nalar itu kan nggak ada ceritanya wong laku sewengi kok sampai ke berapa ratus mil sampai ke Sidratul Muntaha itu dalam satu malam. Dalam satu malam. Jadi kan udah nggak percaya, gitu. Jadi secara nalar itu dengan sedaya nak dinalar itu kan nggak masuk akal. Kan nggak masuk akal kalau dinalar. Nah itu perjalanan Al-Aqsa itu Masjidil Haram itu Mekah, Masjidil Aqsa Palestina. Bayangkan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu jaraknya berapa ribu mil. Ini waktu kurang semua. Ya, kan ini. Belum nanti naik ke Sidratul Muntaha. Nah itu. Di arsnya Allah sana. Makanya kalau kita pikir tidak masalah ya. Tapi karena di sini tadi saya katakan bahwa di dalam ayat Al-Quran tadi apa? Di situ adalah Subhanalladzi asra. Karena nggak berjalan sendiri. Mergo orang laku dewe jalankan. Jadi Rasulullah itu Allah telah menjalankan hambanya, yaitu Muhammad ya. Jadi menjalankan hambanya. Jadi dilakoni. Jadi orang laku dewe. Dan orang laku dewe berapa tahun kan gitu orang laku. Karena ini dijalankan, yang menjalankan sopo sing duwe alam. Yang membuat alam, yang membuat manusia, yang membuat planet, yang membuat langit, yang membuat bintang-bintang, gitu. Baik alam sing goib, sing nyata, dikuasani kabeh. Makanya Gusti Allah itu akbar. Kenapa enggak kena dicelok? Loh, alam langit ini adalah hanya sekecil daripada kekuasaan Gusti Allah. Bagaimana kita bisa melihat kan begitu ya. Jadi istilahnya di sini dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah asra, berarti dijalankan. Jadi dilakoni. Nah ini contohnya gini ya. Contohnya tumo ya. Tumo ini bukan laku dhewe. Iki nek iso kok kene teko nggone prapatane Pak Pur lho. Tumo. Nah, bukan laku dewe itu tirang kasih. Ya kan? Tumo. Tapi jenengan percaya tumo itu bisa berjalan dari sini ke Jawa itu cuma 4 jam. Sampai percaya? Percaya, percaya tumo ini dilakoni. Ya kan? Tempeleng wong ya, maaf. Dijalankan. Ya seperti Rasulullah tadi dijalankan, dilakoni. Jadi intinya di situ, intinya di situ ya dalam peristiwa Isra Mi'raj. Yang penting perlu didengar bagaimana supaya percaya dulu tentang peristiwa Isra Mi'raj. Wah hasilnya apa tak terang. Jadi Bapak Ibu sekalian yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang terpenting di dalam Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ada hal-hal yang penting yang menyangkut tentang kehidupan kita sekalian. Tentang gambaran-gambaran hidup kita sekalian. Pelajaran-pelajaran yang urip kita sekalian. Jadi dari perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa ya. Makanya di sini saya katakan dari kata-kata bahasanya Al-Quran ya. Dari kata bahasanya Al-Quran itu yang saya garis bawahi yang pertama adalah minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Sebagai Nabi dan Rasul kita, kemudian yang diutamakan di dalam umat kita ya, umatnya Muhammad itu harus bagaimana yang dicontohkan oleh Nabi. Yang dicontohkan Nabi itu jelas dalam Al-Quran itu adalah dikatakan dari Isra Mi'raj itu adalah minal masjid ila masjid. Itu yang terpenting. Jadi yang kita garis bawahi yang pertama adalah minal masjid ila masjid.
Maksudnya apa? Maksudnya bahwa setiap umat Islam yang sudah mengakui bahwa Muhammad Rasulnya itu adalah dia tetap mementingkan masjid. Mementingkan masjid. Makanya selama sholat 5 waktu pun Rasulullah itu tidak pernah meninggalkan masjid. Jadi kalau kita mengikuti sunnah Kanjeng Nabi, sunnahnya Rasul, itu yang pertama adalah bahwa kita biasakan sholat ke masjid. Karena di situ adalah masjid ilal masjid. Jadi minal masjid ilal masjid. Itu yang kita garis bawahi di situ. Ini Al-Quran ya, dan Al-Quran seperti itu. Nah, contohnya lain adalah jadi nalika Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu dalam peristiwa hijrah, ya, pindahnya Rasulullah Islam yang ada dan pemerintahan Islam yang ada di situ, itu yang dibangun pertama apa? Masjid. Jadi Rasulullah datang ke Madinah itu sebelum masuk kota Madinah, dia masuk di desa Kuba, itu dia membangun masjid Kuba. Itu masjid yang pertama kali dibangun oleh Nabi. Nah kemudian setelah Rasulullah membangun masjid Kuba, kemudian dia menetap di Madinah, ya, akhirnya Kanjeng Nabi akhirnya membuat lagi namanya Masjid Nabawi. Jadi sampai orang yang sholat di Masjid Nabawi, ya, itu satu kali dia sholat satu kali di Masjid Nabawi, itu pahalanya sama dengan 100 kali kamu sholat di masjid biasa. Itu saking mulianya Masjid Nabawi. Tapi kalau kamu sholat di Masjidil Haram, satu kali sholat di Masjidil Haram itu sama dengan 1000 kali sholat di masjid-masjid biasa. Jadi makanya yang penting di sini adalah dari masjid tinggal masjid, ya. Makanya si nom itu biasa itu yang isi cuma orang-orang Timur. Jadi yang mudah menjadi bagaimana supaya masjid ini bisa diisi, masjid itu dimuliakan, masjid itu diramekne, ya. Itu yang penting adalah masjid tinggal masjid. Ini yang saya garis bawahi di dalam Islam itu yang pertama itu. Kemudian dalam perjalanan Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa tadi, ya, itu ada berbagai macam gambaran-gambaran. Mergo waktu itu Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu didampingi karo malaikat Jibril. Malaikat Jibril. Jadi malaikat Jibril bentuknya kaya apa? Misalnya nggak usah takon bentuknya malaikat itu kaya apa, ya. Mau gambar kaya jaran terus nyenek sirai ngomong ayu terus kayak sendiri enggak ngono kae ya. Kenapa? Makanya di situ Rasulullah katakan naik buruk itu kata-kata dari kata-kata barkun. Barkun itu tegese kilat. Nah buruk ini jamake saka barkun. Ya, kalimat jamak dari buruk. Jadi kilat sing wis akeh kecepatan yang luar biasa itu dikatakan buruk. Nak kue istilahnya itu apa kecepatan cahaya itu sekian per annya sekian itu nak coroy panen itu kue dari itu. Jangan apa-apa nih, makanya jarangnya buruk. Makanya dalam satu hal kesempatan ini dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa tadi ada berbagai macam gambaran atau pelajaran-pelajaran yang dipetik. Ini yang pertama, ya, dalam perjalanan malam. Ya, jadi Isra itu artinya dalam perjalanan malam. Ya. Tapi tidak semua orang berjalan malam itu dikatakan Isra. Ya, itu nggak bisa. Ya. Jadi Isra itu adalah perjalanan malam yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Jadinya Isra. Ya, itu gambaran-gambaran banyak sekali ya dalam perjalanan itu. Rasulullah diberi gambaran-gambaran ya oleh malaikat Jibril, ditunjuk-tunjukkan ya istilahnya sanepo. Nah kalau Jawa itu sanepo.
Nah, kalau bahasa Indonesia itu perumpamaan, semacam sanepo atau gambaran-gambaran. Yang pertama, di saat Rasulullah itu berjalan di waktu malam, ya, maka di situ malaikat Jibril menunjukkan, itu menunjukkan ada seseorang, ya, yang menuai padi, sing panen pari itu bisa, ya. Menuai padi itu jadi panen pari. Itu padi yang dia panen, itu yang padi yang dia panen itu yang pertama itu dia panen di PI, ya, diambil padinya tinggi, ya. Jadi sebelum di depannya itu di belakangnya dia sudah tumbuh lagi. Dia sudah tumbuh lagi. Ini kan satu gambaran yang tidak mungkin juga, gitu. Jadi gambaran yang orang mungkin juga, tapi itu adalah satu gambaran, tegese satu pelajaran. Itu sanepo. Gambarannya apa? Gambarannya adalah itu adalah orang-orang yang suka bersedekah, suka infak dan melaksanakan zakat, sehingga dia tidak akan putus di dalam amalnya dan tidak akan berulang. Jadi orang yang menafkahkan sebagian hartanya untuk jalan Allah Subhanahu wa taala ini itu tidak akan malah kurang, tapi akan tetap bertambah. Gambarannya di situ, ya. Nah, kemudian setelah dia berjalan dan berjalan, ya, akhirnya di situ juga ada sanepo lagi. Kemudian ada wong, ya, enek wong wedok. Enek wong wedok, ini biasanya saya wong wedok. Enek wong wedok, kuwi sing dagingnya itu sing diapang-apangnya ada dibakar loh. Terus dikai bumbu sing enak, sing lezat, ya. Lah nek dipangan kan enak loh. Tapi aneh. Lho wong ngono kok mangan sing barang sing bosok, sing daging sing bosok padahal kan daging sing waras apik. Kok malah pilih sanepo itu gambaran sing piye? Itu suatu saat dalam satu umat, ya, gambaran suatu umat suatu saat nanti, ya. Jadi umat kuwi dheweke kuwi seneng mangan barang sing haram, luwih halal, ya. Kudu kan halal, terus dijabke halal, terus disyahadatke, terus dijabulke, terus dikei mahar halal. Ya enggak? Tapi golek wong liya, gitu loh. Jadi diumpamakan seperti itu. Diumpamakan seperti itu. Makanya jangan sampai hal-hal yang seperti ini, ya, jadi dia adalah memilih barang yang dilarang daripada barang yang disahkan atau barang yang halal. Itu diantaranya seperti itu. Jadi istilahnya peristiwa Isra Mi'raj. Jadi Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, jadi yang terpenting di dalam Isra Mi'raj itu adalah Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menerima wahyu sholat. Makanya jenenge wahyu sholat itu, perintah sholat itu kenapa dia langsung harus dipanggil langsung? Karena saking pentingnya. Makanya segala amal perbuatan baik nang dunya itu mindake sapa sing paling apik? Ya, sing paling apik penindak itu adalah sholat. Nilainya. Jadi suatu perbuatan baik yang ada di dunia ini yang dilakukan oleh umatnya Muhammad itu yang paling baik nilai perbuatannya adalah sholat. Mane Kanjeng Nabi Muhammad SAW bersabda, jadi amal yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala ini enek telung perkara. Jadi amal yang paling disukai perkara. Makanya telung perkara itu apa wae? Dan di situ Rasulullah SAW ditanya para sahabat, ya Rasulullah, amal apakah itu? Maka Rasulullah mengatakan yang pertama, amal yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah
as-sholatu ala waktiha. Ya. Jadi amal yang paling disenangi karo Allah itu adalah yang pertama adalah as-sholatu ala waktiha. Nah, artinya apa as-sholatu ala waktiha? As-sholatu ala waktiha waktunya. Itu artinya amal yang paling disenangi Allah, ya. Sholatu ala waktiha. Itu sholat pada waktunya. Di antaranya sholat pada waktunya itu adalah hubungannya dengan syukur. Dengan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya dalam mukadimah tadi saya sampaikan wal ya'budu rabba hadzal bait, ya. Mongko kowe nyembah, maka kamu beribadahlah. Wal ya'budu rabba itu pada Tuhannya atau pada pangeran hadzal bait yang memiliki adalah Ka'bah. Jadi kowe nama nembah marang pangeran sing duweni Ka'bah. Wal ya'budu rabba hadzal bait. Jadi at'amahum min ju'. Sing pangeran sing wis paring utawa sing nguasai Ka'bah iki paring marang sira kabeh atau amahum min ju'. Ya kuwi menehi pangan nalika kowe kabeh padha keluwen. Mau lan Gusti Allah nentremake utawa ngamanake min khauf saka rasa wedi utawa rasa keweden utawa rasa ketakutan. Jadi yang membuat ketenangan di dalam jiwa kula jenengan itu Gusti Allah. Makanya disuruh banyak butuh. Ya kok poso salat. Ya termasuk as-sholatu ala waktiha tadi, salat pada waktunya. Nah, salat pada waktunya itu di dalam hadis lain dikatakan bahwa as-sholatu li awwali ala waktiha. Yaitu sholat pas awal waktunya, jadi pas waktu itu masuk sholat, ya waktu masuk sholat, kemudian di situ ada azan Allahu Akbar, kita dengar. Ya supaya kalau jenengan itu bersyukur, rasa bersyukur, artinya kita mendatangi azan dan kita sholat berjamaah. Itu jenenge istilahnya apa? As-sholatu ala waktiha, dan kita bersyukur Allah memberikan satu pada kita telinga, dan telinga itu kita gunakan untuk mendengarkan azan, dan azan setelah didengarkan akhirnya kita datang. Itu jenis orang bersyukur. Jadi banyak sekali ya sekarang. Makanya dan sholat itu tidak sembarang. Ya, jadi di situ juga harus ada ilmu-ilmunya. Dan bagi orang yang belum tahu ya kita sak mampu nih. Tapi kita juga yang sudah tahu juga harus belajar, karena sholat itu bisa tumakninah, bisa khusyuk, yang bisa ngerti artinya arpe. Karena di dalam sholat itu intinya namanya doa atau berdoa. Karena sholat itu doa. Makanya setelah sholat dianjurkan kita berzikir, ya. Nah, kemudian zikir yang paling utama setelah kita sholat membaca apa? Istighfar, ya. Astagfirullah, ya. Atau astagfirullah dan lain sebagainya, ya. Khususnya kanggo kula pribadi, ya. Umumnya datang panjenengan sedaya. Mudah-mudahan menjadikan tambahan ilmu bagi kita sekalian, ya, dan mudah-mudahan kita diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan orang-orang yang senantiasa mendirikan sholat, ya. Jadi kita berdoa kepada kita semua, anak cucu kami semua dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang mendirikan sholat. Itu adalah salah satu daripada apa yang saya sampaikan, ya.
Kalau ada kesalahan dari saya, kemudian kalau ada benarin, itu bahwa kebenaran itu mutlak saka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, untuk itu marilah dalam pertemuan atau majelis yang ini yaitu kita tutup dengan doa dan kita memunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tetap memberikan kita keselamatan, yaitu keselamatan hidup di dalam melaksanakan agama ini Allah Subhanahu wa taala, dan semua yang ada di dalam pribadi kita, terutama pengertian dan ilmu kita, menjadikan ilmu yang bermanfaat. Dan mudah-mudahan Allah telah memberikan rezeki kepada kita sekalian, menjadikan rezeki yang barokah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Rabbana ighfir lana dhunubana wa la tu'akhidhna bil iman wa la taj'al qulubana ghillan lil amanu innaka antal ghafurur rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna Allahumma ja'alna muqima shalah wa min dhurriyyatina Allahumma rabbana taqabbal du'a. Allahumma ja'alna muslimin laka wa min dhurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan kita semua bisa mengambil hikmah dari acara peringatan Isra wal Mi'raj pada malam hari ini. Cara yang selanjutnya yaitu penutup. Marilah kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Kalian, saya sebagai pembawa acara, apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di Yo krono yo. Yes, lah. Lah kono berarti. Ya nang sini kono. Yo, ana ning kono. Ora lah Pak Ijo tenan kita iki. Ndak aja. Kok kirim ke nanti, Kang? Nyasar kok. Gimana? Hah? Bulat. Kok raine peteng kabeh ya? Nah, Dio ki mau muka iki. Ora kena anu, ora kena sandaran. Kena kipas to, ngantuk. Apa tekono iki? Ding mau. Wis sing anu rene to. Sing di plastik. YouTuber. Gitulah. Piye to syuting-syutingan ape. Alim. Masa ada enggak, Pak? Enggak suka siji. Apa ya?